Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah cerita tentang arwah ayahnya yang kembali pulang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu udara di desa Sumberrejo, Jawa Tengah terasa dingin dan sepi. Jaka, pemuda berusia 27 tahun, terbangun dengan keringat membasahi keningnya. Nafasnya tersegal, jantungnya masih berdegup kencang seolah baru saja berlari mengejar sesuatu. Mimpi itu lagi. Dalam mimpinya ia melihat ayahnya Wasista berjalan cepat di antara kabut tebal, menjauh darinya. Jaka memanggil-manggil tetapi ayahnya seolah tidak mendengar. Hanya sesekali menoleh dengan wajah penuh makna yang tidak bisa Jaka tafsirkan. 3 tahun lalu Wasista meninggal dunia karena serangan jantung, meninggalkan Jaka sendirian di rumah, warisan keluarga yang kini terasa terlalu besar untuk ditinggali seorang diri. Jaka melirik jam dinding tua yang tergantung di dinding kamar, pukul 12 malam. Bunyi detiknya terasa nyaring di tengah keheningan malam, hanya diselingi suara jangkrik dari luar. Rumah kayu sederhana itu, dengan dinding papan dan atap genteng yang sudah mulai usang, adalah peninggalan kakeknya. Dibangun puluhan tahun lalu dengan tangan-tangan pekerja desa, Jaka bangkit dari kasur kapuknya, mengambil air wudhu dari ember plastik di sudut kamar. Ia memutuskan untuk sholat tahajud, berharap doa-doa malamnya bisa meredakan kegelisahan yang terus menggerogoti hatinya sejak mimpi itu mulai berulang beberapa minggu terakhir. Dengan langkah pelan ia berjalan menuju kamar mandi di belakang rumah. Kamar mandi itu terpisah dari bangunan utama, sebuah ruang kecil berdinding bata dengan bak air dari beton dan gayung plastik merah yang sudah pudar warnanya. Angin malam berembus sepoi, membawa aroma tanah basah dan daun pisang dari kebun tetangga. Jaka mencoba menenangkan diri, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara air mengalir dari dalam kamar mandi. Padahal ia tinggal sendirian. Suara itu pelan, seperti seseorang sedang menyiramkan air dari gayung. Diselingi tetesan yang jatuh ke lantai, jantungnya kembali berdegup kencang. "Siapa itu?" gumamnya, suaranya nyaris tertelan oleh ketakutan. Dengan tangan gemetar Jaka mengetuk pintu kayu kamar mandi yang sudah lapuk. "Ada orang di dalam?" tanyanya, berusaha terdengar tegas. Tidak ada jawaban. Suara air tiba-tiba berhenti, menyisakan keheningan yang mencekam. Hanya suara jangkrik dan angin yang kini terdengar. Jaka menarik nafas dalam-dalam, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaannya. Mungkin keran bocor, pikirnya. Ia mendorong pintu perlahan, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Bak air terlihat penuh, permukaannya tenang tanpa riak. Namun di lantai ada genangan air kecil yang seolah baru saja tercipta. Jaka menggigil, bukan karena udara malam, tetapi karena perasaan aneh yang merayapi punggungnya. Ia buru-buru mengambil wudhu, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Setelah sholat tahajud, ia duduk di atas sajadah, membaca doa dengan suara pelan. Pikirannya kembali ke mimpi tentang ayahnya. Ayahnya adalah sosok yang peduli, selalu menyapa Jaka dengan hangat dan mengajarinya banyak hal tentang hidup, termasuk pentingnya menjaga amanah keluarga. Namun dalam mimpi, ayahnya terasa jauh, seperti menyimpan rahasia yang tidak pernah ia ceritakan semasa hidup. Jaka merasa ada beban di dadanya, seolah ayahnya ingin menyampaikan sesuatu, tetapi pesan itu tidak pernah jelas. Malam itu Jaka tidak bisa tidur kembali. Ia duduk di beranda rumah, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang. Desa Sumberrejo terasa begitu sunyi, hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Rumah kayu ini, dengan tiang-tiang jati yang kokoh dan lantai tehel sederhana, adalah saksi bisu kenangan masa kecilnya bersama ayahnya. Ia teringat bagaimana ayahnya sering duduk di beranda ini,
menyeruput kopi hitam sambil bercerita tentang leluhur mereka yang dulu berjuang melawan penjajah. Tanah warisan ini, kata Wasista, adalah simbol perjuangan keluarga. Namun Jaka kini dihadapkan pada dilema. Ia ingin menjual tanah itu untuk modal usaha, sebuah keputusan yang entah mengapa membuatnya merasa bersalah. Jaka menghela nafas panjang. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang membuat ayahnya terus hadir dalam mimpinya. Malam itu ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tidak tahu bahwa kejadian-kejadian aneh yang ia alami baru saja dimulai, dan malam itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah pandangannya tentang hidup, keluarga, dan amanah. Kegelisahan Jaka belum juga reda setelah kejadian di kamar mandi. Ia kembali ke dalam rumah, berusaha menenangkan diri dengan duduk di kursi kayu ruang tamu. Ruangan itu sederhana, hanya berisi meja kayu kecil, beberapa kursi rotan yang sudah mulai rapuh, dan sebuah lemari tua yang menyimpan kenangan keluarga. Di dinding tergantung foto keluarga yang diambil saat Jaka masih kecil. Ia, ibunya yang telah lama meninggal, dan ayahnya tersenyum lebar di bawah pohon kelapa di halaman rumah. Cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah jendela kayu membuat ruangan itu tampak redup, menambah suasana mencekam yang masih menghantui Jaka. Tiba-tiba matanya tertuju pada sosok bayangan di sudut ruang tamu. Jantungnya kembali berdegup kencang. Dalam kegelapan, ia hanya bisa melihat siluet seseorang yang duduk di kursi rotan favorit bapaknya. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Tangannya meraba-raba saklar lampu di dinding. Ketika lampu bohlam 40 watt menyala, menyinari ruang dengan cahaya kuning pucat, Jaka membeku. Di kursi itu duduk Wasista, ayahnya. Wajahnya sama seperti yang Jaka ingat. Kulit sawo matang, rambut mulai memutih, dan sorot mata yang penuh kehangatan. Namun kini terasa asing. Wasista mengenakan kemeja batik coklat yang sering ia pakai dulu. Tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Wajahnya terlalu pucat, dan matanya seolah menembus jiwa Jaka. "Duduk nak, buatkan ayah kopi," kata Wasista dengan nada lirih, hampir seperti bisikan. Suaranya begitu familiar, namun ada nada dingin yang membuat bulu kuduk Jaka berdiri. Jaka ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat, seolah ditahan oleh rasa rindu yang tiba-tiba membuncah. Ia mengangguk pelan, berjalan ke dapur dengan langkah gontai. Di dapur ia menyalakan kompor gas dan memanaskan air dalam teko aluminium yang sudah usang. Kopi hitam pahit adalah minuman favorit Wasista, sesuatu yang selalu ia minta saat malam dingin atau setelah seharian bekerja di sawah. Jaka menuang kopi bubuk ke dalam cangkir besi, mencium aroma yang begitu mengingatkannya pada ayahnya. Sambil menunggu air mendidih, Jaka berdoa dalam hati, mengulang-ulang ayat-ayat pendek yang diajarkan ibunya dulu. "Ya Tuhan, lindungilah hamba dari gangguan setan." Ia mencoba mengingat kenangan bersama Wasista, bagaimana ayahnya mengajarinya naik sepeda, menceritakan kisah-kisah leluhur atau mengingatkannya untuk selalu jujur. Namun sosok di ruang tamu itu terasa berbeda, seperti bayangan yang tidak sepenuhnya nyata. Jaka menggigil, mencoba meyakinkan diri bahwa ini mungkin hanya halusinasi karena lelah atau stres, namun suara Wasista tadi terlalu jelas, terlalu nyata. Jaka mengintip ke ruang tamu dari dapur, melihat sosok itu masih duduk dengan tenang, menatap ke arah jendela. Cahaya lampu membuat bayangannya tampak lebih nyata, tetapi ada aura yang sulit dijelaskan, seperti campuran antara nostalgia dan ketakutan. Jaka teringat cerita-cerita tetangga tentang arwah yang kembali karena ada urusan yang belum selesai. Apakah ayahnya ingin menyampaikan sesuatu? Pikiran itu membuat tangannya gemetar saat menuang air panas ke dalam cangkir. Aroma kopi menyebar, tetapi tidak mampu menghilangkan rasa dingin di hatinya. Ia mencoba mengingat kembali kebiasaan Wasista. Setiap malam, ayahnya akan duduk di kursi rotan itu, menyeruput kopi sambil bercerita tentang tanah warisan keluarga, tentang kakek yang dulu memperjuangkan tanah ini dari tangan penjajah Belanda. Ayahnya selalu bilang bahwa tanah ini bukan sekedar harta, tetapi amanah yang harus dijaga. Namun Jaka kini sedang mempertimbangkan untuk menjual tanah itu. Ia butuh uang untuk memulai usaha, untuk keluar dari kehidupan desa yang terasa stagnan. Rasa bersalah mulai menyelinap, seolah keputusannya itu yang membuat ayahnya kembali.
Jaka menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Ia memegang cangkir kopi dengan erat, berharap kehangatan cangkir itu bisa mengusir ketakutannya. Ia tahu ia harus kembali ke ruang tamu menghadapi sosok itu, apapun itu. Dengan langkah berat ia berjalan kembali, berdoa dalam hati agar apa yang ia lihat hanyalah ilusi. Namun di lubuk hatinya, ia tahu bahwa malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Jaka berdiri di ambang pintu dapur, memegang cangkir kopi hitam yang masih mengepul. Aroma kopi yang kuat seharusnya membawa kenangan hangat tentang Wasista, tetapi malam ini setiap langkahnya terasa seperti menapaki jurang ketidakpastian. Cahaya lampu bohlam di ruang tamu masih menyala, memancarkan sinar kuning pucat yang membuat bayangan-bayangan di dinding tampak hidup. Jaka menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk kembali ke ruang tamu. Sosok yang menyerupai ayahnya masih ada di sana, duduk di kursi rotan, menatap ke arah jendela dengan ekspresi yang sulit dibaca. Jaka melangkah perlahan, cangkir di tangannya sedikit bergetar, membuat kopi tumpah sedikit ke lantai tehel. "Bapak, ini kopinya," kata Jaka dengan suara serak, berusaha menahan ketakutan yang menggerogoti hatinya. Ia meletakkan cangkir di atas meja kayu kecil di depan kursi rotan, tetapi pandangannya tidak bisa lepas dari sosok itu. Sosok yang menyerupai ayahnya atau apapun itu menoleh kepadanya, matanya seolah menembus jiwa Jaka. "Matur nuwun, Nak," katanya dengan suara lirih, hampir seperti desaan angin. Jaka merasa bulu kuduknya berdiri. Suara itu begitu mirip dengan ayahnya, tetapi ada nada dingin yang membuatnya merasa asing. Ia ingin bertanya, ingin menjerit, tetapi kata-kata tersekat di tenggorokannya. Tiba-tiba pandangan Jaka tertarik ke sudut ruang tamu. Di bawah bayang-bayang redup dekat lemari tua, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah sosok berdiri di sana, terbungkus kain kafan yang kusam. Tali-tali di ujung kainnya tampak longgar dan usang. Pocong. Jaka pernah mendengar cerita tentang makhluk ini dari ibunya dulu, tentang arwah yang tidak tenang, terikat di dunia karena urusan yang belum selesai. Sosok itu tidak bergerak, tetapi keberadaannya terasa seperti beban berat di udara, membuat Jaka sulit bernapas. Ia memejamkan mata sejenak, berharap ini hanya halusinasi. Tetapi ketika ia membuka mata, pocong itu masih ada, kini lebih jelas di bawah cahaya lampu. Jaka menoleh kembali ke kursi rotan, tetapi Wasista sudah tidak ada di sana. Sosok ayahnya kini berdiri di dekat pintu depan, berjalan pelan keluar rumah tanpa suara. Gerakannya aneh, seperti melayang, tidak menyentuh lantai. Jaka ingin memanggil, tapi sebelum kata-kata keluar, pocong di sudut ruangan tiba-tiba bergerak. Dengan gerakan kaku, ia duduk di kursi rotan yang baru saja ditempati Wasista. Kain kafannya sedikit terbuka, memperlihatkan bayangan wajah yang tidak jelas, tetapi matanya, jika itu bisa disebut mata, terasa seperti menatap langsung ke dalam jiwa Jaka. "Ya Tuhan!" Jaka menjerit sekuat tenaga, suaranya menggema di rumah kayu yang sepi. Cangkir kopi di atas meja terguncang, tumpah ke lantai. Jantungnya berdegup kencang dan tanpa sadar, ia mundur sehingga punggungnya membentur dinding. Ceritanya memecah keheningan malam desa Sumberrejo, dan tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu depan terbuka dengan kasar, dan Pak Tirta, tetangga Jaka yang tinggal di rumah sebelah, masuk dengan parang di tangan. Di belakangnya Bu Ningsih, istrinya, memegang senter besar, wajahnya penuh kekhawatiran. "Jaka, apa yang terjadi, Nak?" tanya Pak Tirta dengan suara tegas. Matanya memindai ruangan, ia memegang parangnya erat, siap menghadapi apapun yang mengancam. Bu Ningsih mendekati Jaka, memegang pundaknya dengan lembut. "Kamu baik-baik saja, kami dengar teriakanmu dari rumah," katanya suaranya penuh empati. Jaka dengan napas tersegal mencoba menjelaskan. Saya lihat Bapak di kursi itu, terus ada pocong." Suaranya terputus-putus, tangannya menunjuk ke kursi rotan yang kini kosong. Pak Tirta dan Bu Ningsih saling pandang, wajah mereka menunjukkan campuran antara kekhawatiran dan pemahaman. Pak Tirta menurunkan parangnya perlahan, lalu berjalan ke sudut ruangan, memeriksa dengan mata waspada. "Tidak ada apa-apa di sini sekarang, Jak," katanya, tetapi nada suaranya menunjukkan ia tidak sepenuhnya meremehkan cerita Jaka. Bu Ningsih mengelus punggung Jaka, mencoba menenangkannya. "Kamu pasti ketakutan, malam ini kan malam Jumat Legi. Kata orang-orang tua, malam ini memang sering ada gangguan jin atau arwah yang tidak tenang."
ujarnya lembut. Jaka tahu tentang kepercayaan ini. Di desa Sumberrejo, malam Jumat Legi dianggap sebagai waktu ketika dunia gaib dan dunia manusia saling bersinggungan. Cerita-cerita tentang penampakan, suara aneh, atau bahkan pocong bukanlah hal baru di kalangan warga desa. Namun mengalaminya sendiri adalah sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat Jaka merasa seperti kehilangan pegangan pada kenyataan. Pak Tirta duduk di kursi kayu dekat meja, meletakkan parangnya di samping. "Ceritakan dari awal, Jak. Apa yang kamu lihat?" tanyanya berusaha memahami. Jaka menceritakan semuanya. Mimpi tentang ayahnya, suara air di kamar mandi, sosok ayahnya di ruang tamu, dan akhirnya penampakan pocong yang membuatnya menjerit. Sambil bercerita ia merasa badannya menggigil. Bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena rasa bersalah yang kembali muncul. Ia teringat rencananya untuk menjual tanah warisan, sesuatu yang Wasista selalu tekankan untuk dijaga. Apakah ini cara ayahnya mengingatkan dia? Pak Tirta mengangguk pelan, wajahnya serius. "Mungkin arwah bapakmu belum tenang, Jak. Atau ada pesan yang ingin disampaikan. Kamu harus ke Maksum besok. Tanya apa yang harus dilakukan." Sarannya, Maksum adalah sesepuh desa, seorang perempuan tua yang dikenal memiliki kepekaan terhadap dunia gaib. Banyak warga yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, baik untuk masalah rumah tangga maupun urusan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Bu Ningsi menambahkan, "Malam ini kamu tidur di rumah kami saja, Jak. Takutnya kamu sendirian di sini malah tambah gelisah." Namun Jaka menolak dengan sopan. Ia merasa harus menghadapi apapun yang terjadi di rumah ini di tempat yang penuh kenangan tentang ayahnya. Setelah memastikan Jaka cukup tenang, Pak Tirta dan Bu Ningsi kembali ke rumah mereka, meninggalkan Jaka dengan pikiran yang kacau. Ia duduk di lantai, menatap kursi rotan yang kini kosong. Kopi di atas meja sudah dingin, tidak tersentuh. Malam itu Jaka tidak bisa tidur. Ia menyalakan semua lampu di rumah, berharap cahaya bisa mengusir ketakutannya. Bunyi jangkrik di luar terdengar seperti nyanyian yang tidak pernah berhenti, namun tidak mampu menenangkan hatinya. Ia tahu ia harus mencari jawaban, dan Maksum adalah harapannya. Di lubuk hatinya ia merasa bahwa kejadian malam ini bukan sekedar gangguan gaib, tetapi pesan dari ayahnya. Pesan yang harus ia pecahkan sebelum terlambat. Pagi di desa Sumberrejo terasa seperti lukisan hidup. Kabut tipis menyelimuti sawah, suara ayam berkokok saling bersautan, dan aroma kayu bakar dari dapur-dapur warga mulai menyebar. Namun bagi Jaka, pagi itu tidak membawa ketenangan. Matanya sembab karena hampir tidak tidur semalaman. Pikirannya masih dipenuhi bayang-bayang pocong dan sosok Wasista yang menghilang tanpa jejak. Rumah kayu warisan keluarga yang biasanya terasa hangat dengan kenangan masa kecil, kini seolah menyimpan rahasia yang mencekam. Jaka duduk di beranda menyeruput teh manis dari gelas aluminium, menatap halaman yang dipenuhi rumput liar. Ia tahu ia harus mencari jawaban, dan Maksum adalah satu-satunya harapan. Setelah mandi dan mengenakan kemeja batik sederhana, Jaka berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Maksum. Desa Sumberrejo masih mempertahankan pesona khas pedesaan Jawa. Rumah-rumah kayu dengan genteng merah, pohon mangga yang rindang, dan anak-anak yang berlarian dengan tawa riang. Namun setiap langkah Jaka terasa berat, seolah ia membawa beban tidak kasat mata. Rumah Maksum terletak di ujung kampung, sebelum rumah joglo kecil dengan halaman penuh tanaman obat. Di beranda Maksum sedang duduk di tikar pandan, mengipasi dirinya dengan daun pisang. Wajahnya yang keriput dipenuhi garis-garis kebijaksanaan. Matanya tajam seperti bisa melihat melampaui dunia nyata. "Assalamualaikum, Mak," sapa Jaka sambil membungkuk hormat. Maksum tersenyum tipis, mengangguk dan mempersilahkan Jaka duduk di sampingnya. "Waalaikumsalam, Nak Jaka. Wajahmu pucat. Apa yang mengganggumu?" tanyanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Jaka menarik nafas dalam-dalam, lalu menceritakan semua yang ia alami. Mimpi berulang tentang Wasista, suara air di kamar mandi, penampakan ayahnya di ruang tamu, hingga sosok pocong yang membuatnya menjerit ketakutan. Ia berbicara dengan nada suara pelan, sesekali menunduk, seolah malu mengakui ketakutannya. Maksum mendengarkan dengan seksama.
sesekali mengangguk atau mengelus jenggot putihnya yang tipis. Setelah Jaka selesai bercerita, ia diam sejenak, menatap ke arah pohon jati di halaman. "Arwah bapakmu belum tenang, nak," katanya akhirnya. "Mimpi itu, penampakan itu, semua adalah tanda bahwa ada urusan yang belum selesai. Kamu harus cari tahu apa yang bapakmu inginkan." Jaka mengangguk, tetapi kebingungan masih terlihat di wajahnya. "Tapi bagaimana caranya, Mak? Saya tidak tahu apa yang bapak maksud." Maksum menyarankan dua hal. Pertama, Jaka harus berziarah ke makam ayahnya di pemakaman desa, membaca doa dan memohon petunjuk. Kedua, ia harus menggelar tahlilan kecil di rumah untuk mendoakan arwah ayahnya, agar ayahnya tenang di alam sana. "Selain itu, coba ingat-ingat, apakah bapakmu pernah berpesan sesuatu kepadamu? Sesuatu yang mungkin kamu lupakan atau abaikan?" Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Jaka tiba-tiba teringat pesan ayahnya tentang tanah warisan keluarga. "Jaga tanah ini, nak. Ini bukan cuma tanah, tapi amanah leluhur kita," kata ayahnya dulu dengan nada penuh makna. Rasa bersalah langsung menyelinap di hati Jaka. Beberapa bulan terakhir ia berencana menjual tanah itu untuk modal usaha. Ia ingin membuka bengkel motor di kota, meninggalkan kehidupan desa yang terasa monoton. Namun setiap kali ia memikirkan rencana itu, ada perasaan tidak nyaman yang menghantuinya, seolah ayahnya sedang mengawasinya dari kejauhan. Saya mau jual tanah itu, Mak," akunya dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Maksum menatapnya tajam, tetapi tidak menghakimi. "Mungkin itu yang membuat arwah bapakmu gelisah. Ziarah dulu, minta maaf dan cari tahu apa yang sebenarnya bapakmu inginkan. Arwah tidak akan mengganggu tanpa alasan." Jaka pulang dengan pikiran kacau. Di rumah ia menyiapkan perlengkapan untuk ziarah, sebotol air untuk menyiram makam, bunga melati dari halaman tetangga, dan kain putih kecil sebagai tanda doa. Makam Wasista terletak di pemakaman desa, di bawah pohon beringin besar yang konon sudah berusia ratusan tahun. Jaka berjalan sendirian, melewati sawah-sawah yang berkilau di bawah sinar matahari. Di makam ia duduk di samping nisan sederhana ayahnya, membersihkan rumput liar yang mulai tumbuh. "Bapak, maafkan Jaka," gumamnya, suaranya bergetar. "Jaka bingung. Bapak mau Jaka apa? Beri petunjuk, Pak." Air matanya jatuh membasahi tanah makam. Angin berembus pelan membawa aroma bunga melati yang ia taburkan. Malam itu Jaka menggelar tahlilan kecil di rumah. Pak Tirta, Bu Ningsi dan beberapa tetangga hadir untuk bersila di atas tikar di ruang tamu. Suara Yasin dibacakan dengan husu, dipimpin oleh Pak Agung, seorang ustadz kampung yang dikenal lembut. Bau kemenyan dan teh manis bercampur di udara, menciptakan suasana hikmat. Jaka duduk di sudut, ikut membaca doa, tetapi pikirannya tidak tenang. Ia masih memikirkan penampakan malam tadi dan pesan Maksum. Setelah tahlilan selesai, tetangga pulang, meninggalkan Jaka sendirian lagi. Saat ia membereskan tikar, kelelahan menyerang. Jaka merebahkan diri di kasur, berharap malam ini tidak ada mimpi. Namun mimpi itu datang lagi. Kali ini Wasista berdiri di halaman belakang rumah, menunjuk ke arah gudang tua yang sudah lama tidak disentuh. Wajahnya tidak lagi sedih atau asing, tetapi penuh harap. "Lihat di gudang, nak," katanya. Suaranya jelas seperti saat masih hidup. Jaka terbangun dengan jantungan, keringat membasahi kaosnya. Gudang, ia melirik jam dinding, pukul 3 pagi. Meski ketakutan masih menghantui, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memeriksa gudang itu. Ia tahu apapun yang ayahnya maksud, jawabannya ada di sana. Jaka bangun, menyalakan senter tua yang biasa digunakan Wasista saat ronda malam. Ia berdoa dalam hati, mengucapkan ayat-ayat pendek untuk perlindungan. Gudang tua itu terletak di sudut halaman belakang, sebuah bangunan kayu kecil dengan pintu yang sudah berkarat. Jaka belum pernah masuk ke dalamnya sejak kecil, karena Wasista selalu bilang tidak ada apa-apa di sana selain barang-barang usang. Dengan tangan gemetar ia mendorong pintu yang mengeluarkan derit keras. Bau debu dan kayu lapuk langsung menyambutnya di bawah cahaya senter. Ia melihat tumpukan barang, karung beras tua, alat-alat pertanian berkarat, dan beberapa peti kayu yang tertutup kain kusam. Jaka ragu,
Tetapi ia ingat wajah Wasista dalam mimpi. Ia harus mencari tahu. Malam itu ia tidak masuk ke gudang karena rasa takut dan memilih untuk menunggu pagi. Tapi mimpi itu terasa begitu nyata, seperti panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Jaka tahu bahwa esok hari ia harus menghadapi apa yang tersimpan di gudang dan mungkin menemukan rahasia yang selama ini membuat ayahnya tidak tenang. Pagi itu sinar matahari menyelinap melalui celah-celah dinding kayu rumah Jaka, menyapu lantai tehel yang dingin. Desa Sumberrejo sudah mulai hidup. Suara anak-anak yang berangkat sekolah, derit sepeda ontel yang dikayu para petani menuju sawah, dan aroma nasi goreng dari dapur tetangga. Namun Jaka tidak bisa menikmati suasana pagi seperti biasa. Pikirannya terpaku pada mimpi semalam, di mana Wasista menunjuk ke arah gudang tua dengan wajah penuh harap. Gudang itu yang selama ini hanya ia anggap sebagai tempat penyimpanan barang-barang tidak terpakai, kini terasa seperti pintu menuju rahasia yang selama ini menghantui hidupnya. Jaka duduk di beranda, menyeruput kopi hitam sisa semalam yang sudah dingin. Cangkir besi di tangannya terasa berat, seolah mencerminkan beban di hatinya. Ia tahu ia harus memeriksa gudang, tetapi rasa takut masih menggerogoti. Bagaimana jika di sana ia menemukan sesuatu yang tidak ia ingin tahu? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika bertemu sosok itu lagi, atau pocong yang membuatnya menjerit 2 malam lalu? Jaka menghela nafas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Bapak, apa yang mau Bapak tunjukkan?" Gumamnya menatap langit yang mulai cerah. Setelah mandi dan mengenakan kaos oblong serta celana panjang sederhana, Jaka mengambil senter tua dari lemari. Meski siang hari gudang itu gelap karena tidak ada jendela, dan ia tidak ingin mengambil resiko. Ia juga membawa sebotol air suci yang diberkati Pak Agung saat tahlilan semalam. Berjaga-jaga jika ada gangguan. Dengan langkah pelan ia berjalan menuju halaman belakang. Gudang tua itu berdiri di sudut, di bawah naungan pohon mangga yang sudah tidak lagi berbuah. Pintunya berkarat, papan-papannya melengkung karena usia, dan atap sengnya penuh lumut. Jaka menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan ayat kursi dalam hati, lalu mendorong pintu yang mengeluarkan derit keras. Bau debu dan kayu lapuk langsung menyengat hidungnya. Cahaya matahari dari pintu yang terbuka hanya menerangi sebagian ruangan, meninggalkan sudut-sudut lain dalam kegelapan. Jaka menyalakan senter. Sinarnya memantul pada tumpukan barang, karung-karung beras yang sudah robek, cangkul dan sabit berkarat, serta beberapa peti kayu yang tertutup kain kusam. Di sudut, ada meja kecil yang penuh debu, dengan sebuah lampu minyak tua yang kacanya retak. Jaka merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia memaksa diri untuk terus melangkah. "Bapak suruh saya ke sini. Pasti ada sesuatu." Gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia mulai memeriksa barang-barang itu, menggeser karung-karung dengan hati-hati. Debu berterbangan, membuatnya batuk. Di bawah salah satu karung, ia menemukan peti kayu kecil yang terkunci dengan gembok sederhana. Jantungnya berdegup kencang. Peti itu terlihat berbeda dari yang lain. Ukirannya sederhana namun rapi, seolah dibuat dengan penuh perhatian. Jaka mencoba membukanya, tetapi gemboknya masih kokoh. Ia teringat Wasista pernah menyimpan kunci-kunci tua di laci meja ruang tamu. Dengan tergesa ia kembali ke rumah, mencari di laci yang penuh barang acak. Baterai bekas, obeng kecil dan akhirnya seikat kunci berkarat yang diikat tali rapia. Kembali ke gudang, Jaka mencoba kunci satu persatu. Kunci ketiga akhirnya pas dan gembok itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Jaka menarik nafas, membuka peti dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan surat-surat tua, beberapa foto keluarga yang sudah menguning, dan sebuah kotak kecil berukir bunga. Ia mengambil surat-surat itu, duduk di lantai gudang dan mulai membaca di bawah cahaya senter. Surat pertama adalah wasiat, ditulis dengan tulisan tangan yang rapi. Di dalamnya, Wasista menegaskan bahwa tanah warisan keluarga harus dijaga, karena itu pemberian kakeknya. Seorang pejuang kemerdekaan yang mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan tanah itu dari penjajah Belanda. "Tanah ini adalah amanah, Jaka. Jangan pernah lepaskan, karena ini adalah darah dan air mata leluhur kita." Jaka merasa dadanya sesak. Rasa bersalah yang selama ini hanya samar kini menyerangnya seperti ombak. Ia teringat rencananya untuk menjual tanah itu.
berpikir bahwa uang dari penjualan akan memberinya kehidupan baru. Namun surat itu seperti tamparan, mengingatkannya pada janji yang pernah ia buat kepada ayahnya. Ia membuka suara lain yang berisi catatan harian Wasista tentang keluarga mereka, tentang harapannya agar Jaka menjadi anak yang jujur dan menjaga nama baik leluhur. Di antara surat-surat itu, ia menemukan foto keluarga, Wasista, ibunya dan Jaka kecil, tersenyum di bawah pohon kelapa di halaman. Di belakang foto itu ada tulisan tangan Wasista, "Untuk Jaka, jaga keluarga kita." Jaka kemudian membuka kotak kecil berukir itu. Di dalamnya ada sebuah gantungan emas kecil berbentuk hati dengan ukiran nama Jaka di tengahnya. Jaka teringat Wasista pernah berjanji akan memberikan gantungan ini untuk cucunya kelak jika Jaka menikah dan punya anak. Air matanya jatuh, membasahi debu di lantai gudang. Ia merasa seolah Wasista sedang berbicara kepadanya melalui benda-benda ini, mengingatkannya pada cinta dan amanah yang ditinggalkan. "Maaf Pak, Jaka hampir hianati Bapak." Malam itu Jaka membawa peti itu ke rumah dan meletakkannya di ruang tamu. Ia berjalan ke makam Wasista, membawa air suci dan bunga melati. Di bawah pohon beringin yang rindang, ia berdoa dengan khusyuk, memohon maaf dan berjanji akan menjaga tanah warisan. "Jaka janji Pak, Jaka akan jaga amanah Bapak. Jaka akan hidup lebih baik," katanya. Air matanya kembali jatuh. Angin malam berembus pelan, seolah membawa kedamaian ke hatinya. Namun saat ia berjalan pulang melewati jalan setapak yang gelap, Jaka merasa ada sesuatu yang mengikuti. Langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara pelan, seperti kain yang diseret di tanah. Ia menoleh tetapi tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Jantungnya kembali berdegup kencang. Dengan tangan gemetar ia mengeluarkan air suci dari saku dan membaca ayat kursi keras-keras. Suara itu semakin jelas, tetapi ketika ia sampai pada akhir ayat, suara itu lenyap. Jaka mempercepat langkah berlari hingga sampai di rumah. Ia mengunci pintu, nafasnya tersegal. Apapun itu ia tahu, ia telah mengambil langkah pertama untuk menebus kesalahannya. Jaka duduk di kursi rotan, menatap peti kayu di depannya. Ia merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Tetapi perjalanan ini belum selesai. Ia harus membuktikan janjinya tidak hanya kepada Wasista, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Hari-hari setelah penemuan di gudang terasa seperti babak baru bagi Jaka. Desa Sumberrejo dengan sawah hijau yang berkilau di bawah matahari dan suara azan yang menggema dari masjid kecil kembali terasa seperti rumah. Namun Jaka tahu perjalanannya belum selesai. Janji yang ia ucapkan di makam Wasista untuk menjaga tanah warisan dan hidup lebih baik menjadi kompas baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi melihat tanah itu sebagai beban, tetapi sebagai amanah yang memberi makna. Namun di lubuk hatinya ia masih bertanya-tanya, apakah ayahnya kini benar-benar tenang di alam sana? Jaka mulai langkah pertamanya dengan membuka usaha kecil di tanah warisannya. Ia memanfaatkan halaman depan rumah yang selama ini hanya dipenuhi rumput liar untuk membangun warung kopi sederhana. Dengan bantuan Pak Tirta dan beberapa tetangga, ia mendirikan bangunan kecil dari bambu dan kayu dengan atap seng bekas yang masih layak pakai. Warung itu diberi nama Warung Wasista sebagai penghormatan kepada ayahnya. Meja-meja kayu sederhana dan bangku plastik warna-warni menghiasi warung. Sementara di dinding, Jaka menggantung foto keluarga yang ia temukan di gudang, diletakkan dalam bingkai sederhana yang ia beli di pasar desa. Aroma kopi tubruk dan teh manis kini mengisi udara setiap pagi, bercampur dengan tawa pelanggan. Kebanyakan warga desa yang mampir sebelum ke sawah atau sekedar mengobrol. Usaha kecil ini tidak langsung ramai, tetapi Jaka tidak menyerah. Ia belajar meracik kopi dari Pak Agung yang dulu pernah jadi barista di kota sebelum kembali ke desa. Ia juga menjual gorengan dan nasi bungkus sederhana yang dibuat Bu Ningsi, yang dengan senang hati membantu. Pelan-pelan warung Wasista menjadi tempat berkumpul warga. Tempat di mana cerita-cerita desa mengalir bersama asap kopi. Jaka merasa hidupnya mulai punya tujuan. Sesuatu yang selama ini hilang sejak Wasista meninggal. Namun setiap malam ia tetap berziarah ke makam ayahnya, membawa bunga melati dan doa, memastikan arwah Wasista mendapat ketenangan. Selain warung, Jaka juga mulai merapikan tanah warisan di belakang rumah. Sawah kecil yang dulu dikelola Wasista sudah lama tidak disentuh.
penuh ilalang dan tanaman liar. Dengan bantuan Pak Tirta, Jaka membersihkan sawah itu dan mulai menanam padi, meski hanya dalam skala kecil. Ia teringat bagaimana Wasista dulu mengajarinya cara menanam, bagaimana menjaga tanah agar tetap subur. "Tanah ini hidup, nak. Kalau kamu rawat, dia akan balas budi," kata ayahnya dulu. Kini setiap Jaka mencangkul, ia merasa seolah Wasista ada di sampingnya, tersenyum bangga. Malam-malam di rumah tidak lagi mencekam seperti dulu. Suara jangkrik dan angin sepoi kini terasa menenangkan, bukan menakutkan. Jaka rutin mengadakan tahlilan kecil setiap Jumat malam, mengundang tetangga untuk mendoakan Wasista dan ibunya. Bau kemenyan, suara Yasin dan wajah-wajah tetangga yang penuh kehangatan membuat rumah kayu itu kembali hidup. Jaka juga mulai rajin sholat 5 waktu, sesuatu yang dulu sering ia abaikan. Ia merasa spiritualitasnya tumbuh, membawa kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun Jaka masih menunggu tanda-tanda bahwa Wasista benar-benar tenang. Mimpi-mimpi buruk tentang ayahnya sudah tidak lagi datang, tetapi ia ingin kepastian. Suatu malam setelah tahlilan, Jaka tertidur di kursi rotan di ruang tamu. Kelelahan setelah seharian bekerja di warung. Dalam mimpinya ia melihat Wasista berdiri di halaman depan warung Wasista. Mengenakan kemeja batik coklat yang selalu ia pakai dulu, wajahnya cerah, tidak lagi pucat atau asing seperti dalam mimpi-mimpi sebelumnya. Ia tersenyum, sorot matanya penuh kehangatan. "Jaga dirimu, nak. Bapak bangga," katanya. Suaranya lembut namun jelas. Ia mengangguk lalu berjalan menuju cahaya terang di kejauhan, menghilang dengan damai. Jaka terbangun dengan air mata mengalir di pipinya, bukan air mata takut atau sedih, tetapi bahagia. Ia merasa beban yang selama ini menggantung di hatinya telah terlepas. Cahaya lampu bolam di ruang tamu masih menyala, menerangi foto keluarga di dinding. Jaka bangun, berjalan ke makam Wasista di bawah sinar bulan. Di sana, ia berdoa dengan khusyuk, mengucap syukur atas petunjuk yang diberikan ayahnya. "Terima kasih, Pak. Jaka janji akan jaga semua yang Bapak titipkan," bisiknya tersenyum kecil. Keesokan harinya Jaka kembali membuka warung dengan semangat baru. Warga desa mulai berdatangan, tidak hanya untuk ngopi, tetapi juga untuk mendengar cerita Jaka. Ia tidak malu berbagi tentang pengalamannya, tentang mimpi-mimpi dan penampakan yang membawanya pada pemahaman baru tentang amanah keluarga. Ceritanya menyebar, membuat Jaka dihormati sebagai pemuda yang berani menghadapi ujian hidup. Bahkan Maksum saat Jaka mengunjunginya untuk mengucap terima kasih, berkata, "Kamu sudah temukan jalanmu, nak. Arwah bapakmu pasti tenang sekarang." Desa Sumberrejo kembali damai, seperti dulu saat Wasista masih hidup. Warung Wasista menjadi simbol harapan, tempat di mana Jaka tidak hanya menyajikan kopi, tetapi juga kehangatan dan cerita. Ia mulai memikirkan masa depan, mungkin suatu hari ia akan menikah. Memberikan gantungan emas kecil itu kepada anaknya, seperti yang dijanjikan Wasista. Untuk saat ini ia bahagia dengan hidup sederhana yang ia bangun, dengan tanah warisan yang kini jadi bagian dari jiwanya. Malam itu Jaka duduk di beranda, menatap langit penuh bintang. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga melati dari halaman. Ia tersenyum merasa Wasista ada di sana, mengawasinya dengan penuh kasih. "Jaka akan jaga semuanya, Pak," gumamnya lalu masuk ke rumah, menutup pintu dengan lembut. Di dalam rumah kayu itu terasa hangat, penuh kenangan dan harapan baru. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.